Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babat Nusantara. Beragam sastra, budaya hadir di sini. Ikuti terus channel Babat Nusantara untuk menambah wawasan dan belajar bersama pastinya. Pada kali ini, saya akan menyampaikan satu cerita yang berjudul Turunnya Wangsit. Setelah ditumbuk, kunir segera diserahkan kepada sang dewi. Setelah dilulurkan ke tubuhnya, bau amis di tubuhnya pun hilang. Sang ayu berkata dalam hati, "Benar sekali, wangsit yang diterima Kanda Prabu telah menjadi kehendak dewa. Orang inilah yang bisa menghilangkan bau badanku." Sang dewi pun mendekati Polosoro dan mengaturkan sembah sambil berkata, "Hamba ingin bertanya, siapakah nama Tuan dan dari mana asalnya serta kemana tujuan Tuan?" Polosoro menjawab, "Rumahku di Rotau, namaku Polosoro. Aku tidak mempunyai tujuan, hanya mengembara. Lalu kamu siapa? Wajahmu sangat cantik. Dan dari mana asalmu?" "Aku juga ingin tahu." Ambarwati menjawab dengan manis, "Saya putri di Wiroto. Namaku Ambarwati, adik Raja Wiroto yang bernama Prabu Suhpati. Saya disuruh menjadi juru penyeberang agar bau amis di badanku ini hilang. Sekarang bau amisku sudah hilang karena Tuan yang menyembuhkan. Aku tidak bisa membalasnya. Karena itu, jika tidak keberatan, saya ingin mengajak Tuan menghadap Kanda Prabu agar beliau dapat membalas kebaikan Tuan." Polosoro menjawab, "Kalau begitu maumu, aku ikut saja." Mereka segera berangkat. Lurah Semar dan Wongsogotro mengikuti di belakang. Sementara itu, sperma Polosoro yang jatuh menimbulkan goro-goro. Gempa bumi dan angin datang. Samudra bagaikan diaduk hingga menggetarkan kayangan. Hyang Norodo segera turun mendekati tempat jatuhnya sperma. Norodo berkata, "Ternyata ini sumbernya, sperma Polosoro yang jatuh hingga menimbulkan goro-goro." Hyang Norodo segera mengambilnya dan dipuja hingga menjadi bayi perempuan yang cantik jelita. Hyang Norodo mencipta lagi sperma yang jatuh di pinggir perahu menjadi bayi laki-laki yang gagah perkasa. Lalu dicipta juga sperma yang jatuh di air yang tersangkut di bibir sungai, tepatnya di rumah kepiting, menjadi kepiting. Bayi-bayi tersebut segera dimandikan dengan banyu gege hingga cepat tumbuh besar. Yang perempuan berubah menjadi gadis remaja, diberi nama Babi Aji. Yang laki-laki diberi nama Kincokarupo. Hyang Narada berkata, "Cucu, kalian menyusullah ayahandamu. Jika kalian ditanya, ceritakanlah semuanya." Sang putri bersama adiknya segera berangkat. Hyang Norodo menghilang kembali ke kayangan. Sementara itu, kedua anak yang menyusul ayahnya telah dapat menemukan ayahnya. Keduanya menghaturkan sembah. Polosoro bertanya, "Kalian anak dari mana? Kenapa menyusulku?" Keduanya lalu menceritakan semua kejadian. Polosoro lalu memeluk keduanya sambil berkata, "Aduh anakku, tidak menyangka aku telah mempunyai anak. Aku tidak menyangka akan menjadi anak. Sudah menjadi ketentuan Norodo memberiku anak. Ayo, ikutlah aku ke kerajaan Wiroto."
Raden Ayu Ambarwati memasuki istana, sedangkan Polosoro masih menunggu di luar. Saat itu sang raja sedang dihadap oleh istrinya ketika adiknya datang. Sang Prabu kaget melihat kedatangan adiknya yang datang mengaturkan sembah. Raja berkata, "Dinda, syukurlah bau amismu telah hilang. Siapa yang menyembuhkanmu?" Sang putri menyembah lalu menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir. Raja sangat senang. "Panggillah kakakmu, Polosoro, Dinda." Sang Ayu segera berangkat. Setelah bertemu Polosoro, ia berkata, "Kanda dipanggil Kanda Prabu." Polosoro pun kemudian dibawa ke istana. Polosoro telah masuk istana dan bertemu dengan raja. Sang raja menyambutnya dan mengajaknya duduk sejajar dengannya. Raja berkata, "Selamat datang, Dinda. Sangat beruntung aku bertemu denganmu. Aku sangat senang sekali." Polosoro berkata dengan penuh hormat, "Terima kasih atas kebaikan hati Paduka kepada hamba. Hamba tidak akan bisa membalasnya. Hanya dapat hamba serahkan hidup mati hamba kepada Paduka." Raja berkata dengan manis, "Syukurlah, Dinda. Kamu yang bisa menyembuhkan adikku telah menjadi janjiku. Barang siapa yang bisa menghilangkan bau amis adikku, dia akan menjadi suaminya. Oleh karena itu, terimalah adikku Ambarwati sebagai istrimu dan jangan sungkan mengajarinya." Polosoro menjawab, "Terima kasih, tuanku. Hamba tidak bisa membalas semua kebaikan tuanku. Hamba ikut kehendak Paduka." Suguhan nasi dan lauk pauknya telah tersaji di hadapan raja. Mereka kemudian makan bersama ditemani para putra. Setelah makan bersama, sisa makanan dibawa ke belakang, dimakan oleh semua abdi. Lurah Semar juga telah diberi bagian. Makanya sangat rakus merebut daging dengan Wongso Gotro. Wongso Gotro hendak merebut daging. Lurah Semar cepat-cepat memasukkannya ke dalam mulut hingga tersedak. Daging berhenti di leher, tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk. Wongso Gotro cepat-cepat memakannya. Lurah Semar sambil melotot. Para emban yang melihatnya segera memukul punggungnya hingga daging yang ditelan melompat keluar mengenai dada Wongso Gotro hingga keluar nasi yang di dalam mulutnya. Lurah Semar menggerutu, "Rasakan, binatang!" Wongso Gotro berkata dengan keras, "Bapak Edan, makan empal tidak kira-kira. Daging sebesar labu mengenai dadaku seperti peluru api." Polosoro telah diberi rumah sendiri di sebelah utara pasar dan telah lama tinggal di Woroto. Para putranya pun telah tumbuh dewasa. Demikian juga putra raja si Mongsopati telah dewasa. Raja sedang dihadap oleh Polosoro dan para putro. Ki Patih baru saja wafat hingga sang raja bersedih. Raja berkata, "Polosoro, aku ingin menjadikan putramu Kinco Karupo sebagai patihku. Aku lihat dia sangat pantas." Polosoro menjawab, "Silakan, Paduka. Hamba tidak merasa memiliki putra." Prabu Supati berkata, "Kinco Karupo, sebaiknya kamu menjadi patih di Wiroto. Himpunlah para rakyatku di seluruh negeri." Kinco Karupa menjawab, "Daulat Ayahanda Prabu, hamba junjung tinggi perintah Paduka. Hamba tidak berani menolak dan ikut saja kehendak Paduka."
Patih Kinco Karupo menjadi terkenal namanya. Gagah perkasa, sakti, Mondrokuno. Sang Prabu meninggalkan Pasewakan, dan semua yang menghadap pun bubar. Polosoro pun telah kembali ke rumahnya. Istrinya telah hamil tua, dan kemudian melahirkan seorang putra yang tampan rupawan. Ayahandanya sangat senang. Ia diberi nama Kresno Dwipoyono. Anak Polosoro yang bernama Bibi Aji sangat terkenal. Tidak ada wanita yang menyamai kecantikannya. Para prajurit kesatria dan para raja membicarakannya. Singkat cerita, ia diambil oleh raja, dinikahkan dengan Mongsohpati. Raja sangat senang hatinya. Sang Retno di Bayangkari. Alkisah, ada seorang raksasa yang menjadi raja di kerajaan yang sangat kuat prajuritnya. Negaranya bernama Giriguwo, bergelar Prabu Srugoto. Ia mempunyai 1000 raja bawahan yang semuanya raksasa, semua gagah perkasa dan pandai berperang serta kebal dari semua senjata. Prabu Srugoto adalah putra Joromoyo yang dahulu mati oleh Polosoro ketika perang di Manduro. Srugoto telah berpindah negara. Sang Prabu Srugoto mendengar kabar bahwa Polosoro ada di Wiroto dan mempunyai anak yang sangat cantik. Srugoto berkeinginan mengambilnya. Patihnya yang juga berwujud raksasa, berwarna poleng, bernama Andang Krudasi, telah menghadap Ponconiti. Ki Patih menghadap bersama dengan para raja raksasa dan para jin kakot, Karindang, Secau Pindalungan. Suaranya bergemuruh. Sang raja berkata, "Patih, ada kabar bahwa putra Polosoro yang bernama Bibi Aji terkenal sangat cantik melebihi bidadari. Aku ingin membatalkan niatku membalas dendam atas kematian ayahanda. Jika ia memberikan anak perempuannya, ia akan kujadikan istriku. Jika tidak diberikan, maka aku akan tetap menuntut balas kematian ayah." Ki Patih berkata sambil menyembah, "Hamba mendengar kabar sang putri telah diambil Raja Wiroto Prabu Suhpati, dinikahkan dengan putranya yang bernama Mongsohpati." Raja marah dan sakit hatinya. Sang raja marah-marah mendengar perkataan Patih. Dengan keras ia berkata, "Patih, siapkan seluruh prajurit, jangan ada yang ketinggalan. Aku akan pergi ke Wiroto. Akan kuambil Retno Bibi Aji. Jika tidak boleh, akan aku rusak kerajaan Wiroto. Akan aku bumi hanguskan seluruh negeri. Para wanitanya aku ambil, dan yang laki-laki aku bunuh." Ki Patih matur sendiko, dan raja pun masuk ke istana. Ki Patih lalu menembangkan tengoro. Gamelan ditabuh, bunyi kendang, gong, dan beri berbunyi beriringan. Bergemuruh rakyat raksasa, terdengar bagai ombak samudra. Para wedya raksasa lengkap. Demikian juga raja berkumpul di alun-alun hingga memenuhi jalan-jalan. Tidak lama kemudian, raja keluar mengendarai kereta diiringi singa 1000 ekor. Wajah sang raja sangat menakutkan, bagaikan Hyang Kolo saat murka dan hendak merusak sorgo. Para prajurit telah berangkat diiringi angin ribut. Langkah mereka penuh semangat. Semua yang terterjang hancur. Bukit-bukit menjadi rata. Bergemuruh derap langkah para raksasa. Mereka merusak segala sesuatu yang dijumpai di jalan. Barisan terdepan
Setelah sampai di kerajaan Wiroto, orang-orang desa ketakutan dan lari mengungsi ke kota. Ada juga yang mengungsi ke jurang-jurang, ke hutan, atau naik gunung. Sang raja bermaksud istirahat dan telah membuat pasanggrahan. Para prajuritnya mengelilingi pondokannya. Raja bermaksud mengirim surat. Ki Patihlah yang ditunjuk menjadi utusan. Patih segera berangkat. Sementara itu, Prabu Suhpati di Wiroto sedang dihadap oleh rakyatnya. Polosoro dan Mongsohpati tidak ketinggalan menghadap raja. Patih Kincokarupo berkata kepada raja, "Tuanku, pedesaan di Wiroto yang masuk wilayah Paduka rusak semuanya. Ada musuh besar seorang raja raksasa datang ke Wiroto. Negaranya bernama Giriguwo, rajanya bernama Srugoto. Sekarang mereka sedang istirahat di hutan Kuru. Sang Prabu memberi perintah, Patih Kincokarupo, bersiaplah dengan busana keprajuritan." Ketika sedang enak berbincang-bincang, datanglah utusan raksasa dengan membawa surat. Setelah menghaturkan sembah, ia berkata, "Tuanku, hamba diutus oleh rajaku, Prabu Srugoto dari Giriguwo, kerajaan Poro raksasa, untuk menghaturkan surat." Surat diterima dan diberikan kepada Kincokarupo. Sang Prabu berkata, "Patih Kincokarupo, bacalah surat dari Prabu Srugoto." Patih segera membuka surat dan membacanya di hadapan raja. Pembukaan surat mengaturkan salam kepada raja. Srugoto namanya, Giriguwo kerajaannya, terkenal kuat di dunia, berprajurit raksasa daratan dan lautan, terhatur kepada paman Prabu di Wiroto, Sang Suhpati, dan kepada paman Polosoro. Intinya, saya mohon bela kasih paman Prabu dan paman Polosoro. Putranda sang dewi yang bernama Babi Aji, putra Polosoro, saya minta akan saya jadikan istri. Apapun wujud harta benda yang paman minta, guru bakal guru dadi kumrebet atau kumrincing. Yang tidak ada yang paman sebut akan saya sanggupi. Jika tidak diperbolehkan, Wiroto akan saya gempur dan akan saya bumi hanguskan. Para lelaki akan saya bunuh, para wanitanya saya ambil, dan paman berdua akan saya kebiri. Surat telah selesai dibaca oleh Patih. Para punggawa takut mendengar isi surat penantang Prabu Srugoto. Dian Kincokarupo marah, dadanya bergemuruh, surat dirobek-robeknya sambil berkata dengan keras, "Hei utusan, rajamu gila. Raksasa tidak tahu aturan, mau merusak rumah tangga orang. Memangnya kita takut? Memberi surat dengan kata-kata tak pantas didengar, aku yang akan menghalangi. Mau perang tanding di mana Srugoto? Tidak takut aku melawannya. Mau mengajak berapa tahun aku layani. Jika kamu bukan utusan, pasti sudah terkena pukulanku." Utusan segera pergi tanpa pamit sambil berkata, "Hei Patih Kincokarupo, suaramu seperti bisa membelah bumi dan mencabut gunung. Terlalu berani. Aku akan mengatakan semuanya kepada rajaku. Dandang akan aku katakan kuntul, kuntul akan aku katakan dandang. Besok aku akan melawanmu." Kincokarupo menjawab, "Jangan ingkar janji."
Lurah Semar cepat-cepat menyusul utusan, diikuti oleh Wangsa Gatra. Semar memeluk utusan dari belakang sambil berkata, "Wangsa Gatra, cepat preteli seluruh pakaiannya. Kita telanjangi dia. Duta kurang ajar, datang dan pergi, tidak memakai sopan santun." Wangsa Gatra segera mengambil semua pakaiannya, tak satu pun yang ketinggalan. Sang duta meronta-ronta, Semar segera melepaskannya. Utusan berlari cepat dengan menutupi kemaluannya. Semar berlari sambil bernyanyi-nyanyi. "Sekarang dapat peruntungan, dapat kain bagus-bagus. Pasti istriku senang pakai kain jelamprang. Selama ini istriku hanya pinjungan, suka kain pakai kajang." Wangsa Gatra bernyanyi sambil nyenyak cara seberang. Cakuprilah untung. Sekarang ini kita dapat palak tahu. Dengan pakai carapang, tradak sama sekarang untuk terlalu. Kita ini orang Mandar bernama Daen Sakerti. Sementara itu, Prabu Wiroto juga telah siap dengan busana keprajuritan. Para punggawa telah menghadap di depan sang raja. Polosoro tidak jauh dari sang raja, demikian juga putra mahkota Raden Mongsohpati juga telah siap. Dian Patih Kincokarupo menjadi pimpinan prajurit. Raja segera berangkat diiring para prajurit yang bergemuruh. Suaranya terdengar bagaikan hujan musim ketujuh. Gemuruh suara para prajurit bercampur dengan kendang dan beri. Dengan penuh semangat, prajurit Wiroto keluar dari kerajaan. Prabu Srugoto sedang dihadap oleh seluruh punggawa dan prajurit raksasa di Pasenggrahan. Tiba-tiba Ki Patih datang. Raja kaget melihat patihnya datang dalam keadaan telanjang. Patih menghaturkan sembah dan melapor, "Celaka tuanku, hamba Paduka utus mengaturkan surat dan telah sampai kepada raja. Surat telah dibaca, tetapi patihnya yang menghalang-halangi. Omongannya sangat besar, katanya sanggup menandingi perang. Hamba pergi tanpa pamit, tetapi di jalan ditelanjangi tanpa tahu siapa yang melakukannya." Sang Prabu Srugoto murka mendengar laporan Patih. Wajahnya memerah, giginya bergeletuk, suaranya bagai guntur. "Hei semua prajuritku, ayo kita berperang. Orang Wiroto telah bosan hidup dan tidak mau diberi hati." Gemuruh suara para prajurit bagai baju anget Jawi. Tingkah lakunya menakutkan, berjungkir jempalik. Ada yang menggigit ular, ada yang menjambak, ada yang memanggul kakinya, matanya melotot. Terjadilah perang ramai antara raksasa dan manusia saling menyerang silih berganti. Prajurit Wiroto terdesak dan banyak yang mati karena jumlahnya kalah banyak. Para raksasa terus mendesak. Para mantri Wiroto segera maju perang. Dengan gagah berani menusuk, memedang, dan memukulkan gada. Banyak raksasa yang mati. Suara sorak-sorai tidak henti-henti bersama dengan bunyi genderang, kendang, gong, dan beri. Terdengar bagai guntur bersahutan di angkasa yang bisa memecahkan gendang telinga. Prajurit raksasa mundur dan banyak yang mati. Ki Patih segera maju diikuti oleh para punggawa raksasa. Satu persatu punggawa raksasa dan manusia berkurang
dan banyak yang mati. Para punggawa manusia ciut nyalinya melihat para raksasa yang terus mendesak Punggawa Wiroto mundur. Raden Patih Kincokarupo mengamuk di tengah medan perang, memukul, menempeleng, menendang, hingga banyak tentara raksasa yang mati. Yang masih hidup lari tunggang langgang, ada juga yang tubuhnya terputus-putus menjadi dua. Raden Mongsohpati, sang putra mahkota, berperang dengan anak panah. Ia lepaskan anak panah bagai hujan menerpa para prajurit raksasa. Banyak raksasa yang mati terkena anak panahnya, dan banyak juga yang beterbangan di angkasa karena takut menghadang anak panahnya sambil membawa batu dan menjatuhkannya. Banyak prajurit Wiroto yang terkena dan berlarian menghindar. Para raksasa yang di angkasa berteriak-teriak bagai guntur. Sang Patih marah dan segera menyusul mereka. Para raksasa ditendangi hingga berjatuhan dan mati. Yang masih hidup mengeroyok Kincokarupo sampai tidak kelihatan tubuhnya. Kincokarupo menggerakkan badannya sambil menghantam dan menendang. Para raksasa terpental dan semakin banyak raksasa yang menyusul ke angkasa. Raden Mongsohpati yang melihatnya segera melepaskan anak panah ke arah para raksasa. Banyak sekali prajurit raksasa yang terkena dan mati. Patih raksasa yang melihat prajuritnya banyak yang mati segera maju perang, terbang ke angkasa sambil sesumbar. Aku Andang Krudasi. Ayo Kincokarupo, cepat lawan aku. Aku Patih Prabu Srugoto yang dulu mengantarkan surat. Jangan lari kamu, tantangnya. Kincokarupo segera mendekat dan menendang mukanya hingga pingsan. Setelah siuman segera bangkit dan menggigit dada Kincokarupo, tetapi tidak mempan. Patih Kincokarupo ditangkap lalu dibuang jatuh ke tanah. Kincokarupo segera kembali dan menjambak rambut Andang Krudasi. Mukanya ditangkap lalu dirobek mulutnya. Prajurit Wiroto berteriak-teriak bagai ombak samudra. Para punggawa raksasa yang masih hidup ketakutan dan minta perlindungan rajanya. Sang raja marah bukan kepalang, wajahnya memerah bagai api. Srugoto maju perang dengan membawa godo, diikuti oleh para punggawa yang masih hidup lewat jalan darat. Ia mengamuk hingga membuat takut prajurit Wiroto yang melihatnya. Raden Mongsohpati melepaskan jemparing dan banyak mengenai para punggawa raksasa hingga tewas. Srugoto menghadangkan tubuhnya ketika melihat anak panah mengarah kepadanya. Raden Mongsohpati terus menghujaninya dengan anak panah hingga memenuhi tubuh Srugoto. Raja raksasa itu lalu menggerak-gerakkan tubuhnya hingga anak panah yang menempel di tubuhnya terlempar mengenai para prajurit Wiroto hingga bubar. Ia lalu bermaksud menyerang Raden Mongsohpati. Ki Patih Kincokarupo yang melihatnya segera melempar raja raksasa itu dengan menggunakan bangkai Patih Andang Krudasi tepat mengenai tengkuknya. Raja jatuh tengkurap di tanah, lama tidak sadarkan diri. Kincokarupo mengambil godonya dan menusuk-nusuknya, tetapi tidak terasa. Ketika siuman, Mongsohpati disembur
hingga terpental ke angkasa. Polosoro yang melihat segera menangkapnya dan meletakkan putranya. Raden Kincokarupo terus memukul Srugoto dengan godo, tetapi tidak mempan. Malah ia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Ayo, terus pukul." Raden Patih lalu membuang godo ke arah para prajurit raksasa hingga banyak yang terkena dan mati. Sedang yang masih hidup lari tunggang langgang. Para prajurit Wiroto bersorak-sorai. Kincokarupo lalu memukuli bagian kepala, tetapi tetap tidak mempan. Srugoto tertawa sambil berkata, "Habiskan seluruh kekuatanmu." Kincokarupo panas hatinya. Kuping Srugoto dipegangnya, lalu diputar lehernya. Srugoto tidak bergerak. Kincokarupo ditangkapnya, lalu dibanting. Para prajurit raksasa berteriak-teriak bagai guruh, bersahut-sahutan hingga menimbulkan gempa dan angin kencang, serta menggetarkan puncak gunung. Kincokarupo tak sadarkan diri sebentar. Setelah siuman kembali menyerang Srugoto, Srugoto menyemburnya hingga terpental. Polosoro kembali menangkapnya dan berkata, "Istirahatlah, nak. Srugoto bukan musuhmu, aku yang akan melawannya." Raden Kincokarupo menurut. Polosoro kemudian maju perang dan telah berhadapan dengan sang raja raksasa. Srugoto bertanya, "Siapa kamu berani menghadangku? Wajahmu tampan, tidak sayang kamu mati." Polosoro menjawab dengan pelan, "Akulah Polosoro. Sekarang apa yang kamu miliki, keluarkanlah." Srugoto berkata dengan lantang, "Kebetulan bertemu denganmu. Aku akan menuntun balas kematian ayahandaku. Celakalah kamu, pasti akan mati." Srugoto segera menyerang. Polosoro melompat, menghindar hingga sang Prabu terjerembab ke tanah. Lurah Semar mendekati, lalu mengentutinya. Sang raja gelegapan, lalu berteriak, "Keparat, mengganggu orang perang saja. Aku kunyah kepalamu." Semar mendekatinya lagi, lalu kentut berkali-kali. Srugoto pegal hatinya dan berkata, "Dasar bukan manusia, kunang-kunang mataku." Srugoto lalu menerjang. Polosoro menghindar lagi hingga ia jatuh terlentang. Wongsogotro menaiki dadanya, lalu mengencingi mukanya, lalu berlari. Srugoto marah dan melesat ke angkasa sambil berkata, "Tidak enak berperang di darat, banyak setan dan iblis." Polosoro memelihara jengkitan. Ia kembali menyerang Polosoro. Polosoro mengeluarkan Aji Saketi, pemberian Raja Kuntibojo. Ketika raja raksasa datang dan mendekatinya, langsung hancur lebur tanpa sisa. Wongsogotro menari-nari sambil sesumbar. "Royoklah aku. Ini aku, orang Kauman Ketipanom. Namaku pernah barekatan menari dengan nama si Gading." Para raksasa hilang musnah, lari mengungsi ke hutan. Jurang dan banyak juga yang mati. Prajurit Wiroto mengejarnya, tidak memberinya kesempatan hidup, dan mengambil seluruh hartanya. Polosoro telah pulang dari medan perang dan menghadap raja. Sang Prabu Suhpati berkata, "Syukurlah Dinda menang perang. Ayo kita bubar dan masuk ke Madu Gendis." Sang Prabu telah melepas busana keprajuritannya dan pulang ke kerajaan
diiring oleh semua prajuritnya. Bergemuruh suaranya. Sepanjang jalan mereka bersukaria dan menceritakan jalannya perang. Orang-orang keluar, laki-laki maupun perempuan, menyambut yang pulang perang dengan sukacita. Raja telah sampai di istana, lalu mengadakan pisauanan untuk membagi hasil jarahan perang. Semua hasil jarahan perang dibagi rata hingga ke prajurit kecil. Para mantri yang mati digantikan oleh anak atau cucunya. Polosoro dan Punggowo mantri senang. Orang-orang desa lega hatinya karena tidak ada yang mengganggu lagi. Setelah pisauanan bubar, raja masuk ke istana. Semua yang menghadap bubar pulang ke rumah masing-masing. Mengulang kembali cerita Indropuro. Raja yang sedang bertahta bernama Prabu Adirojo, masih cucu Sakisar. Dulu saat mengabdi kepada Butlowo. Tidak lama kemudian Butlowo mati dan Adirojo memisahkan diri dari Manduro karena sakit hati. Wilayahnya banyak yang direbut untuk dijadikan kerajaan. Saat menjadi raja di Indropuro, sambil bertapa, ia memohon agar kelak tanah yang telah direbut takluk kepadanya. Saat itu, raja telah mengubah nama kerajaan menjadi Astino. Adirojo telah lama menjadi raja di Astino. Ia hanya mempunyai 2 orang anak laki-laki dan perempuan dari ibu yang bernama Kamangsedyo. Adik Prabu Kromodono di Lesanpuro, anak yang laki-laki bernama Sentanu, yang perempuan bernama Retno Sentani. Keduanya telah dewasa, yang laki-laki telah menikah, sedang yang perempuan belum, tetapi keburu ayahandanya meninggal. Putranya menggantikan raja dengan gelar Maharaja Sentanu dengan patih iparnya sendiri. Istri Santanu yang bernama Citronadi, putra seorang resi yang mempunyai pertapaan bernama Krulenoroso, terletak di Gunung Selokuru. Anak laki-lakinya bernama Kuru Santika menjadi ipar Sentanu dan dijadikan patih. Prabu Sentanu sedang bersedih karena adiknya, Dewi Sentani, tiba-tiba menghilang saat malam hari tanpa ada yang tahu. Seluruh prajurit disuruh mencari tetapi tidak juga ketemu. Cerita sementara dipenggal. Sang Kustowo yang sedang bertapa di hutan Poloso Jenar telah lama bertapa, kemudian mengembara ke desa-desa. Di jalan ia bertemu arak-arakan dari kerajaan Prabu Sulinggopuro. Adiknya yang bernama Gondowati dilamar raja kerajaan Sabirojo. Rajanya bernama Sudargo, sang Prabu utusan patih untuk membawa sang Dewi. Kustowo merebut sang Ayu dari rombongan hingga terjadi perang ramai. Patih Sabirojo tewas, sedangkan prajuritnya lari tunggang langgang. Sang Kustowo sangat sakti dan gagah perkasa. Sang Ayu dibawa pulang ke rumahnya. Ia melihat ada pedukuhan di tengah hutan. Hanya ada 1 rumah yang tersisa. Pedukuhan itu bernama Gendoro Deso. Ia pun mampir ke tempat itu. Sang Kustowo menghampiri rumah yang ada, lalu bertanya, "Paman, pedukuhan ini apa namanya dan paman siapa namanya? Kenapa pedukuhan ini kosong?" Ki Anggul-Anggul berkata, "Iya, nama saya Anggul-Anggul. Dukuh ini bernama Gendoro Deso.
Pedukuhan ini kosong karena wabah mati. Hanya saya yang tersisa. Dulu saya mengabdi di Astino sebagai patih, tetapi sekarang menjadi hutan. Anak sendiri siapa, dari mana, dan hendak kemana? Katakanlah, nak. Sang Kustowo menjawab dengan manis. Namaku Kustowo, dari Padepokan Poloso Jenar. Saya tidak punya tujuan, baru saja saya mendapatkan istri. Sang Anggul-Anggul berkata, Nak, kalau mau tetaplah tinggal di sini, aku akan menemani. Aku ingin mempunyai anak. Selamanya saya tidak punya anak. Saya mempunyai harta sekadarnya orang desa. Semua akan saya berikan kepadamu. Kustowo menjawab, Paman, aku ingin melihat. Kustowo lalu diberitahu harta benda yang disimpannya di dalam tanah. Sang Kustowo kagum melihat harta benda yang cukup banyak. Ia lalu berkata, Paman, saya mau tinggal di sini dan menjadi anakmu. Ki Anggul-Anggul sangat senang Kustowo disuruh menempati rumahnya. Kustowo sangat senang. Lama-lama semakin banyak orang yang ikut membangun rumah di situ yang awalnya ingin mengungi. Orang-orang jahat pun ada yang ikut tinggal. Kalau malam mereka pergi dan pulang pada siang hari, banyaknya orang yang tinggal di situ mencapai 600 orang. Anggul-Anggul dijadikan Demang menguasai pedukuhan itu. Kustowo pun bahagia perkawinannya dengan Gondowati. Akan tetapi, Gondowati terus bersedih karena tidak dapat bertemu dengan adiknya. Sang Ayu akhirnya meninggal sebelum mempunyai anak. Sepeninggal istrinya, Kustowo menjadi sangat sedih. Tidak dapat makan dan tidur dengan enak. Sang Kustowo berkata kepada ayahnya, Ayah, tetaplah di sini. Aku ingin pergi mencari istri yang seperti Gondowati. Kiai Demang menjawab, Baiklah Raden, saya akan menjaga pedukuhan ini, tetapi jangan lama-lama perginya. Kustowo pergi tanpa teman satupun. Setelah 3 hari berjalan, ia mendengar ada suara wanita sedang menangis. Kustowo mencari arah suara. Dilihatnya ada raksasa membawa seorang perempuan. Kustowo berteriak, Hei raksasa, berhentilah. Aku ingin bertanya, siapa wanita yang kamu bawa itu? Si raksasa berhenti dan duduk bersama Kustowo. Kustowo bertanya, Hei raksasa, kamu dari mana? Kenapa kamu membawa wanita dan dari mana asalnya? Raksasa menjawab dengan keras, Aku dari Girilowo. Namaku Sanggora. Aku baru saja mencuri putri Raja Astino, Sang Sentani namanya. Aku mencurinya pada malam hari. Sang Kustowo jatuh hati melihat Sentani. Kustowo berkata, Hei raksasa, aku minta dia. Boleh atau tidak, aku akan mengambilnya. Jika melawan, aku akan memaksa. Raksasa menjawab, Jangankan kamu yang meminta, dewa pun tidak akan aku berikan. Kustowo kemudian menyerang. Terjadilah perang ramai. Sang dewi telah terlepas dari genggaman. Perang semakin seru. Kustowo digigit, tetapi tidak mempan karena ia sangat kuat. Sang Agora ditangkap, lalu kakinya ditarik hingga terbelah menjadi 2. Sang Gora akhirnya tewas. Kustowo perlahan-lahan mendekati Dewi Sentani dan berkata dengan lembut, Jangan sakit hati, kamu akan aku rebut dari kekasihmu. Aku ingin menjadikanmu istri. Sang Sentani bertanya dengan manis,
Kamu ini siapa? Dan di mana rumahmu? Mengakulah, aku mau kau jadikan istrimu. Kustowo menjawab, namaku Kustowo, anak sang resi dari gunung Pancarobo yang berkedudukan di Wayang. Aku telah mempunyai pedukuhan sendiri bernama Gendoro Deso. Aku pergi untuk mencari istri. Sang Sentani berkata dengan manis, baiklah, aku tidak akan menolak. Telah menjadi janjiku, siapapun orang yang merebutku, aku akan mengabdi padanya. Karena aku tidak mau menjadi istri raksasa tadi. Kustowo lalu menggendong sang putri dan membawanya pulang. Setelah tiba di pedukuhan, Kustowo segera menemui Ki Demang. Ki Demang sangat senang hatinya melihat anaknya telah mendapatkan istri lagi lebih cantik dan anak Raja Astino. Setelah lama Kustowo menikah, istrinya pun hamil. Sang Kustowo sangat bahagia. Akhirnya, Dewi Sentani pun melahirkan bayi laki-laki. Kustowo sangat senang melihatnya. Demang anggul-anggul merawat si bayi dan mengangkatnya sebagai anaknya. Kustowo tidak melarangnya. Bayi itu diberi nama Raden Gondorio. Wajahnya sangat mirip ayahnya. Ketika Gondorio telah berusia 3 bulan, Kustowo hendak memenuhi janjinya untuk bertapa. Ia berpamit kepada Ki Demang dan juga kepada istrinya. Kustowo segera berangkat bertapa di hutan Caturdendo dengan bertapa bisu tanpa memperhitungkan jiwa raganya. Itulah tadi sekelumit cerita dari Babat Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.